Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi Ardini. Di sini baru hadir 5 orang ya. Ada Mas, Ria, Wina, dan Yonengsih. Gimana kabarnya? Baik, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, Pak. Ya, sehat ya. Semua dalam keadaan sehat ya. Baik, hari ini kita pertemuan ke-9. Setelah minggu lalu kita UTS, betul ya? Betul nggak pertemuan ke-9? Pertemuan baru ya 9. 9 ya? Iya. Iya. Saya akan menjelaskan materi kita yang baru mengenai sprinkler system. Pada saat pemaparan nanti kalian boleh off cam, kemudian begitu juga saya khawatir dengan suara yang tidak stabil. Cuman pada saat sesi pembukaan seperti ini atau sesi diskusi, silakan on cam gitu ya. Nanti pada saat penjelasan off cam nggak masalah gitu. Baik, saya akan share screen materinya. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Ya, saya juga off cam dulu nih ya, biar stabil. Ya, mahasiswa sekalian, ya, ini materi kita pertemuan ke-9 mengenai sprinkler system. Mungkin ada yang sudah pernah membaca, ada yang sudah pernah melihat tentang sprinkler system ini. Intinya sprinkler system adalah sistem yang mencegah api semakin besar ketika terjadi kebakaran pada satu bangunan gedung, begitu ya. Kita bisa melihat sprinkler itu biasanya di gedung parkir spiral. Ketika kita melihat ke atas itu ada instalasi perpipaan, pipanya warna merah, kemudian ada head sprinklernya. Kalau kita lihat sebenarnya, kenapa materi sprinkler ini dipelajari? Karena pada prinsipnya head sprinkler juga membutuhkan air bersih. Ketika terjadi kebakaran, head sprinkler itu pecah, kemudian mengalirlah airnya. Ya, sehingga yang namanya sprinkler sebenarnya bekerja ketika sudah terjadi kebakaran. Begitu ya. Dia mendeteksi panas di atas 57 derajat Celcius, kemudian pecah, baru airnya menyembur, begitu. Ya, sehingga sistem ini memang bekerja kalau sudah terjadi kebakaran. Fungsinya mencegah api semakin besar. Kalau kita lihat teori kebakaran, ya, kalau kita lihat teori kebakaran, walaupun ini di luar bidang keilmuan teknik bangunan kita ya, jadi mungkin lebih banyak dipelajari teman-teman di prodi fire protection. Ya, bahaya kebakaran itu kita bisa bagi menjadi beberapa kelompok. Ya, pertama ada yang disebut bahaya kebakaran ringan. Semua bangunan gedung yang kita tinggali atau kita kunjungi itu memiliki bahaya-bahaya kebakaran. Tinggal kita masukkan ke klasifikasi mana, apakah dia ringan, ya, atau bahaya kebakaran sedang dan lainnya. Pertama, bahaya kebakaran ringan. Maksudnya apa ini bahaya kebakaran ringan? Ini merupakan bahaya terbakar pada tempat di mana terdapat bahan-bahan yang mempunyai nilai kemudahan terbakar rendah. Ya, dan apabila terjadi kebakaran, dia melepaskan panas rendah dan menjalar apinya lambat. Ya, menjalar apinya lambat, sehingga kalau kita perhatikan bahaya kebakaran ringan berarti di dalam satu ruangan tersebut barang-barangnya tidak mudah terbakar. Begitu ya. Kira-kira apa nih barang-barang yang tidak mudah terbakar? Besi, Pak. Oke, besi. Apalagi? Beton, Kayu, Pak. Pak. Beton. Ya, yang penting di dalam tempat tersebut, di dalam bangunan tersebut tidak ada sumber pemicu apinya.
Begitu ya. Kemudian yang kedua, bahaya kebakaran sedang. Ya, yang kedua adalah bahaya kebakaran sedang. Nah, bahaya kebakaran sedang ini kita bagi lagi menjadi beberapa kelompok, menjadi 3 kelompok. Ya, ada yang disebut kelompok 1. Di yang kelompok 1 ini, bahaya kebakaran pada tempat di mana terdapat bahaya-bahaya yang mempunyai nilai kemudahan terbakar sedang, kemudian penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 2,5 meter. Jadi, seperti bahaya kebakaran ringan tadi, tapi di dalam tempat tersebut ya terdapat timbunan bahan yang mudah terbakar. Ya, mungkin saja lab, workshop atau lab, ya peralatannya sebagian besar dari besi, tapi di dalam pojoknya, misalkan di pojok ruangan tersebut ada timbunan bahan yang mudah terbakar. Ya, misalkan ada minyak yang mudah terbakar dan timbunannya tidak lebih dari 2,5 meter ya, atau kurang dari 2,5 meter. Dan apabila terjadi kebakaran, melepaskan panasnya sedang, sehingga menjalar apinya dalam kategori sedang. Kemudian yang kedua, jadi pembedanya adalah timbunan bahan yang mudah terbakarnya saja. Ya, kalau yang kelompok kedua ini dia tidak kurang dari 4 meter. Ya, kurang dari atau tidak lebih dari 4 meter. Kemudian kelompok yang ketiga ini sebenarnya masuk di kategori bahaya kebakaran berat. Ya, bisa ada juga mengelompokkan dia masuk di 3, ada yang masuk ke kategori berat. Ya, ini lebih tinggi lagi, merupakan bahaya terbakar pada tempat di mana terdapat bahan-bahan yang mempunyai nilai kemudahan terbakarnya tinggi. Jadi ketika disulut api, ya dia melepaskan panasnya cepat, menjalar apinya juga cepat. Ya, contoh kira-kira apa yang ruangan atau tempat-tempat yang memiliki potensi atau bahaya kebakarannya tinggi atau berat. Di Gudang bahan kimia. Oke, lab kimia mungkin ya. Tapi yang sangat dekat dengan kita kalau kita perhatikan, ini juga jadi bahan diskusi ketika rapat kaleb, kepala lab atau workshop di tempat kita. Perhatikan bengkel kayu. Bengkel kayu di tempat kita ya. Itu kan gabungan antara kayu, bengkel kayu sama baja ya. Biasanya D3 ngelas ya di situ. Ya enggak? Atau Iya, lupa Pak. mungkin. Kalau kayak gitu kan berarti semisal percikan apinya karena serbu kayu itu kan memicu kebakaran, Pak. Nah, itulah. Ya. Itu jadi ruangan itu termasuk di bahaya kebakaran yang berat. Karena apa? Karena bertemu antara api dengan sumber apinya nanti kayu, kemudian di sekitarnya, baik dari serbuk kayu atau balok kayunya. Begitu, sehingga perlu kewaspadaan yang tinggi. Ini sebagai materi pengantar kita ya. Bahaya kebakaran tidak melulu dipelajari di teman-teman fire protection, kita di sipil, di teknik bangunan juga perlu mempelajarinya. Paling tidak konsep-konsep dasarnya, teori dasarnya supaya meningkatkan kewaspadaan kita. Apalagi di Jakarta kebakaran ini sangat sering ya. Kebakaran sangat sering, di kampus kita pun pernah terjadi kebakaran yang hebat. Dulu tahun 2008. Oke, itu pengantarnya. Kemudian yang akan kita bahas ini, paling tidak ada 4 poin pembahasan ini, nanti kita bahas satu persatu. Cuman kita perlu lihat bahwa dalam merencanakan atau memasang sprinkler tadi, kita mengacu pada satu SNI. SNI pendukungnya mungkin nanti bisa kita lihat ya di SNI ini. Cuman paling tidak ada SNI kode 033989 tahun 2000. Tahun 2000. SNI ini mengenai
tata cara perencanaan dan pemasangan sprinkler otomatis, ya, dan pencegahan kebakaran pada bangunan gedung. Nah, ini nanti tolong di-download di internet SNI tentang perencanaan pemasangan sprinkler. Oke, kita masuk ke alat pencegah kebakarannya dulu. Kalau kita lihat alat pencegah kebakarannya, paling tidak ada yang kita sebut dengan fire damper. Ya, nanti kita lihat videonya ya. Kemudian ada smoke and heat ventilating. Ini biasanya alat ini dipasang pada daerah-daerah yang menghubungkan udara luar. Ya, kalau terjadi kebakaran, asap yang timbul ya, biasanya langsung dialirkan keluar. Supaya apa? Supaya petugas pemadam kebakaran terhindar dari kepulan asap. Kemudian ada fan and exhaust. Biasanya dipasang di depan tangga darurat ya, berfungsi menghisap asap. Kemudian nanti ada sistem deteksi awal. Jadi ada alat pencegah kebakaran, ada sistem deteksi awalnya ketika api mulai muncul. Ada smoke detector ya, pendeteksi asap. Kemudian ada flame detector, pendeteksi nyala api. Jangankan asap, nyala api aja udah terdeteksi sama dia. Iseng hidupin korek gitu ya, itu sudah terdeteksi. Kemudian ada heat detector, pendeteksi panas gitu ya. Ini yang tadi yang kita sebut dengan fire damper. Oke, pada intinya fire damper itu mematahkan teori kebakaran. Api membutuhkan oksigen sehingga ruangan di sekitar akan ditutup. Gitu kan? Ketika ruangan di sekitar ditutup, oksigen berkurang sehingga lama-kelamaan, tadi kita lihat ya, ketika kebakaran suhunya naik dari 50 sampai 70 bahkan mendekati 100 lebih, kemudian otomatis tertutup. Ya, oksigen berkurang, lama-kelamaan suhunya juga berkurang, menandakan apinya juga lambat laun akan mati. Gitu ya. Oke, ini ya fire damper testing. Jadi biasanya di bangunan dia menutup atau memblokir lubang ventilasi. Ya. Jika sewaktu-waktu terjadi kebakaran, dia tutup, otomatis tertutup. Ya, dengan anggapan bahwa tidak ada lagi oksigen yang masuk supaya apinya padam. Gitu. Ya, jadi sprinkler ini nggak bisa berdiri sendiri, ada sistem yang lain ya, mulai dari pendeteksi sampai dia mencegah, gitu. Sampai terakhir kalau kebakarannya memang sudah tinggi, sudah hebat,
petugas pemadam kebakaran datang gitu ya. Nah, dalam hal alat pemadam kebakaran, baik di dalam dan di luar bangunan gedung, ya dikenal beberapa alat ya. Ini kita sering lihat juga ya. Cuman mungkin nggak ya sekedar lihat dan nggak sadar saja gitu ya. Padahal ini harus dimiliki di setiap bangunan gedung. Bahkan ada aturannya ya. Yang pertama ada fire hose cabinet. Ya, fire hose cabinet. Ini ya. Ini namanya fire hose cabinet. Biasanya memang ditutup seperti ini. Padahal ini isinya selang ini. Ini isinya selang. Kemudian ada hidran. Ya, hidran kebakaran ini. Ya, biasanya di dalam ya. Ini yang di dalam hidran yang di dalam bangunan. Kemudian ini APAR. Ya. Tabung halon ini APAR, alat pemadam api ringan. Singkatan ya, alat pemadam api ringan. Kalau teman-teman di fire sih mereka latihan ya menggunakan ini, tapi ini sebenarnya mudah dipakai. Nanti kalian juga bisa belajar lah. Cuman di prodi kita memang nggak ada praktek penggunaan APAR. Cuman umum ya, umum. Ini ada penguncinya, biasanya penguncinya dibuka, kemudian tinggal ditekan saja tuasnya. Isinya apa sih APAR ini? Ya, isinya ada beberapa jenis. Ada yang dia berupa gas, ada juga dia yang berupa seperti tepung, gitu ya. Biasanya ada tulisannya di keterangannya. Intinya dia kalau terjadi kebakaran ringan masih bisa menggunakan tabung halon ini. Ya, sedangkan yang hidran ini sudah terisi air bersih sehingga kita perlu merencanakan perpipaannya. Ini kan pakai pipa, gitu ya. Begitu juga yang fire hose cabinet. Kemudian ada ini ya. Ini apa nih? Ya udah ada tulisannya di sini. Siamese connection namanya. Siamese connection. Fungsinya apa? Ketika mobil pemadam kebakaran datang, ya dia langsung menghubungkan sumber airnya dari sini, Siamese connection, menghubungkan selangnya ke sini. Gitu. Sehingga pastikan bahwa Siamese connection ini berfungsi. Gitu. Itu yang kalau kalian perhatikan di high-rise building ya, di gedung-gedung BUMN, gedung kementerian, mereka setiap 6 bulan sekali pasti mengadakan, nggak pasti sih, ya harusnya mengadakan latihan ya, latihan prosedur ketika terjadi kebakaran. Ya, mobil pemadam datang menggunakan Siamese connection ini, itu juga berfungsi untuk memastikan alat ini berfungsi dengan baik. Di UNJ ada nih, cuman kan kita nggak tahu berfungsi apa enggak. Ya, 10 tahun lebih saya di UNJ, saya belum pernah lihat sih kita ada latihan prosedur. Atau mungkin di kampus B pernah kali ya. Kalau kampus A saya belum pernah lihat. Kemudian ada hidran juga. Hidran tapi ini yang di luar. Ya, untuk yang di luar bangunan. Oke, ini pengantar lah ya. Kemudian terkait, ini tambahan informasi juga ya. Fire hose cabinet yang tadi, yang di dalamnya itu ada selang. Ya, ini fire hose cabinet. Ini selangnya cukup panjang, sampai 30-an meter selang ini. Dipasang pada setiap lantai sebanyak 1. Ya, paling tidak fire hose cabinet ini jika ada gedung bangunan tinggi ya, setiap lantainya harus dipasang sebanyak 1 fire hose cabinet untuk setiap kelipatan 800 meter persegi. Gitu ya. Kemudian hidran halaman itu juga minimal 1 untuk luas bangunan yang kurang dari 1000 meter persegi. Lebih dari itu atau kelipatannya ya ditambah lagi 1. Sehingga kita sebenarnya bisa merencanakan atau menghitung dalam satu area UNJ itu, kampus A, dengan total berapa ribu meter persegi, ya itu kita minimal ada berapa hidran halamannya. Gitu ya. Itu juga untuk gedung misalkan GDS ya, gedung Safi'i itu
setiap lantainya paling tidak ada satu fire hose cabinet. Kemudian untuk ini tabel untuk menentukan jumlah sprinklernya. Dalam hal ini head sprinklernya. Ya, nanti kita latihan menentukan diameter pipanya menggunakan tabel ini. Ini mudah. Ya, dengan jumlah head sprinkler maksimal 2, maka diameter pipa yang melayaninya ukurannya 1 inci. Gitu aja. Kalau yang dilayani 3 head berarti 1/4. Kalau 5, 1,5 dan seterusnya. Gitu ya. Sehingga paling besar diameternya adalah 6 inci. Oke, kita lanjut berikutnya. Nah, ini tambahan pengetahuan lagi mengenai sistem sprinklernya ya. Jadi kalau kita lihat gambar potongannya seperti ini. Jadi ada pipa utama, nanti kita lihat pembagian pipanya, kemudian masuk ke tiap-tiap lantai. Nah, yang dimaksud head sprinkler itu ini. Sedangkan sprinkler system ya satu bagian sistem dari sumber tangki air bersihnya sampai ke tiap-tiap lantai sampai ke head sprinklernya. Gitu ya. Nah, yang akan kita rencanakan adalah diameter pipa ini. Yang akan kita rencanakan diameter pipa ini. Tuh. Konsepnya nanti mirip dengan konsep UBAP, unit beban alat plumbing. Kalau unit beban alat plumbing kan ada peralatan saniter. Ya. Kalau ini peralatan saniternya yang kita anggap adalah head sprinklernya. Gitu. Oke, kemudian tangki penyediaan air minum dan sprinkler system itu satu tangki gitu ya. Kalau dia di GWT sama untuk GWT karena untuk air minum, air bersih lah, ya, sama untuk kebakaran, sama untuk sprinkler itu berasal dari tangki yang sama. Jadi sama-sama air bersih gitu ya. Untuk kebakaran ini termasuk yang untuk hidran ya, untuk fire hose cabinet, dan juga untuk sprinkler ya, tangkinya sama. Sehingga pada saat kita di pertemuan awal ya menentukan atau mengestimasi kebutuhan air bersih, kemarin kita baru mengestimasi kebutuhan air untuk penghuni, untuk tamu, untuk cuci pel dan seterusnya ya. Nanti ditambah untuk kebakaran dan untuk sprinklernya. Gitu. Kemudian ini beberapa jenis sistem sprinkler dan tidak perlu dihafal karena sebenarnya yang paling umum adalah dua ini saja, dry pipe dan wet pipe. Selebihnya memang ada sistem kombinasi. Kalau ada yang dry pipe, di dalam pipanya itu terkandung udara atau nitrogen. Ya, jadi kering ya, dry kan kering. Ketika terjadi kebakaran, maka sistem akan mengaktifkan nitrogen tadi, ya, akan mengaktifkan air yang ada di tangki sehingga air akan naik. Sedangkan kalau wet pipe, memang di dalam pipanya sudah ada air, sehingga pas pecah, pas head sprinklernya pecah ya langsung tersembur airnya. Nah ini yang dry pipe. Jadi yang warna kuning ini adalah udara, air pressure ya, udara yang bertekanan, nitrogen tadi. Sedangkan yang warna biru ini airnya, air yang bertekanan. Ketika dia pecah, ya, maka sistem akan mengaktifkan airnya akan naik. Gitu. Sedangkan yang wet pipe memang dari awal dia sudah ada airnya, gitu. Kalau kalian iseng ngidupin korek gas, deketin ke sprinklernya, ke head sprinklernya pecah ya, langsung dia ya, langsung menyembur airnya. Oke, ini ada video lagi.
Kalau dari videonya terlihat lambat, padahal kenyataannya sistemnya cepat ya. Nah, bahkan ada sistem yang langsung otomatis menghubungi petugas pemadam. Ya, kemudian membunyikan alarm di dalam bangunan. Ya, generator sudah mulai bekerja, airan mulai dipompakan. Ini yang dry ya, yang dry pipe system. Kemudian airnya mulai menyembur. Ya. Nah, itu kurang lebih bagaimana sprinkler system bekerja. Kemudian yang jenis yang kedua ya ini sebenarnya gabungan saja antara dry dan wet pipe ya. Ini yang lebih nyata. Jadi ketika sprinkler itu bekerja, semburannya ya seperti ini gitu, ya. Ya kurang lebih seperti itu. Lebih dekat lagi kita lihat ya. Ya, baru pecah dia. Kalau kita perhatikan tadi, nah ini ada seperti warna merah ya. Nah, kalau di pasaran dia warnanya macam-macam. Ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hijau, ada yang biru. Nanti warna-warna tersebut sesuai dengan spesifikasi pada suhu berapa dia akan pecah. Ini warna merah, umumnya dia 57 derajat Celcius dia akan pecah. Begitu. Nah, sprinkler ini kan dipasang pada bangunan-bangunan gedung gitu ya, yang apabila terjadi kebakaran itu sulit dijangkau oleh petugas pemadam. Ya, bangunan high rise lah ya, high rise building. Seperti bangunan yang di atas 40 lantai itu kan sulit ya dijangkau oleh petugas. Jadi selain fungsinya untuk mencegah supaya api semakin besar, dia juga untuk membantu petugas pemadam kebakaran. Ya, kemampuan manusia itu kan terbatas dengan adanya sprinkler tadi. Ya, paling tidak dia mencegah semakin besar apinya. Karena kan mobil pemadam itu yang saya tahu ya, mobil pemadam kebakaran di kita itu kan tangga mobil pemadam itu kan 40-an meter doang. Kalau dia lebih tinggi dari situ, kita belum ada seperti di film-film ada helikopter, kemudian petugas pemadamnya turun gitu ya. Kayaknya belum pernah di kenyataan aslinya gitu, kecuali di film atau di luar negeri. Kalau di Indonesia kan kita masih terbatas pada mobil pemadam kebakaran yang tangganya hanya 40 meter gitu. Ya, sehingga kebakaran ini betul-betul harus disiapkan gitu. Kita menyiapkan sistemnya. Kemudian kita lihat dari penempatannya, penempatan sprinkler ya. Kalau kita lihat dari area proteksinya atau area untuk dilindunginya, maksimal yang dilindungi satu sprinkler itu 21 meter persegi. Satu head, ya, dia melayani atau memproteksi sebesar 21 meter persegi. Jadi kalau ada satu ruangan, ya,
ukuran 30 meter persegi misalkan ya, paling tidak dipasanglah 2 head sprinkler di situ. Gitu ya. Kemudian jarak ke dinding. Kepala sprinkler, head sprinkler yang dipasang di dekat dinding ya, maksimal 2,25 meter. Jadi kalau ada satu ruangan ya persegi 4, paling maksimal jarak head sprinkler yang dekat dinding itu 2,25 meter atau paling minimal ya sekitar 10 cm lah dari dinding atau dari tembok. Begitu. Kemudian jarak antar sprinkler ya diukur dari tiap pusat sprinkler yang warna merah tadi. Ya, tidak boleh kurang dari 1,8 meter. Ini idealnya. Idealnya ya, tidak boleh kurang dari 1,8 meter. Tapi pada kenyataannya sebenarnya kontraktor memasang head sprinklernya itu mereka masih mengizinkan sampai 4,8 meter. Kenapa? Karena berkaitan dengan biaya ya. Semakin dekat jarak antar head berarti kan semakin banyak head yang dibutuhkan, head sprinklernya. Kalau semakin banyak kan semakin banyak juga biayanya. Kemudian jarak di bawah langit-langit, ya ceiling, di bawah konstruksi yang tidak terhalang, jarak antar deflektor atau head sprinkler tadi dengan langit-langit minimal 1 inci, ya atau 25,4 dengan jarak maksimal 30 cm ya atau sekitar 12 inci. Yang akan kita pakai lebih banyak adalah yang poin kedua, jarak ke dinding. Ya, jarak ke dinding ini sama jarak antar head-nya. Nah, kalau kita lihat lebih jelas lagi, deflektor atau head sprinklernya, kita bisa lihat ada dua tipe ya. Berdasarkan mode aktivasi pengiriman airnya ya, ada yang fusible element type sama yang bulk type. Ini lebih banyak dipelajari di teman-teman di fire protection sebenarnya ya, tapi paling tidak kita tahu kalau yang fusible element ini ya dia ada seperti metalnya ya yang menyumbat airnya. Ada seperti metalnya di sini. Ketika dia panas, kemudian metalnya mencair gitu. Kalau yang tipe bulk yang videonya yang tadi, dia seperti kaca. Seperti kaca. Jadi ketika terjadi kebakaran ya pecah ininya. Kacanya ini pecah gitu. Dan umumnya ya yang seperti ini, yang tipe yang bulk type gitu. Ya, kalau yang fusible yang ini nih. Oke, ini jarak seperti yang tadi penjelasannya. Kalau ini langit-langit, ya. Kalau ini ceilingnya, kemudian di sini ada dinding. Ya tadi diatur ya jaraknya maksimal sekian meter, minimal 10 cm. Gitu. Kemudian kalau ada penghalang itu lemari atau sesuatu apapun yang menghalangi, itu juga diatur ya tadi jaraknya. Kemudian apa lagi? Penyediaan air dan pompa untuk sprinkler tadi di awal sudah ya, bahwa saya tekankan bahwa sumber airnya sama seperti air bersih yang lain. Jadi jangan dibedakan gitu. Ya, jadi ada yang menggunakan sistem pump, cuman saya yakin kalau di Jakarta menggunakan air sendiri lah ya, nggak air pump. Kemudian ada juga yang menggunakan pompa kebakaran otomatis ya. Jadi salah satu sistemnya juga dengan pompa, ada bejana tekannya dan ada tangki gravitasinya. Ya, pompa tekan ya, termasuk pompa tekannya. Ini satu kesatuan sistemnya. Nah, ini gambaran tangkinya aja sih. Ya, tangki.
tangki bertekanannya. Kemudian untuk jumlah air ini seperti saya bilang bahwa dalam menentukan jumlah air untuk kebutuhan sprinkler dan kebutuhan kebakaran, kita bisa mengacu pada aturan NFPA ini. Di SNI saya belum lihat apakah sepertinya sih sudah ada, cuman mungkin tidak jauh beda. Ya, di aturan ini disebutkan untuk klasifikasi hunian yang like hazard tingkat kebakaran yang like hazard, kemudian tekanan residu yang diperlukan 15 psi, ya satuan ya ini. Kemudian berapa sih yang dibutuhkan? Ini flow yang diizinkan pada dasar riser, pipa tegak, riser itu pipa tegak. Berapa airnya gitu ya, berapa air yang dibutuhkan. Ini menggunakan satuan GPM, galon per menit. Nah, kalian juga perlu tahu 1 galon per menit, kan bicara debit, 1 galon per menit itu sekitar 3,8 liter. Ya, dengan durasi 30-60 menit. Ya, yang like hazard, yang kebakaran, potensi kebakarannya tinggi, hunian padat lah ya, rusunawa yang padat, kemudian ya rusunawa biasanya. Kemudian ordinary hazard, dia tekanan residunya 20, kemudian ininya menyesuaikan. Dan berdasarkan NFPA ini rata-rata tekanan airnya, tekanan air yang dibutuhkan V-nya, V airnya 3 meter per detik. Oke, pembahasan terakhir mengenai perencanaan pipa sprinkler. Ada 4 pembagian pipa yang kita sebut pipa cabang, pipa pembagi utama, pipa pembagi, dan pipa riser atau pipa tegak. Kita lihat satu persatu. Ini yang namanya riser, pipa riser atau pipa tegak. Kemudian ada yang dinamakan pipa pembagi utama, meskipun dia kalau kita lihat tampak potongan seperti ini seperti fitting saja gitu ya, tapi di dalam desain bangunan lain ya bentuknya pipa gitu ya, pipa pembagi utama. Kemudian ini pipa pembagi, kemudian ini baru pipa cabang. Ya. Pipa cabang melayani 4 head sprinkler, ya enggak? Dalam hal ini yang ditunjukkan oleh panah warna kuning ini. Pipa cabang ini melayani berapa? Kita hitung saja, 1, 2, 3, 4. Gitu ya, 4 head sprinkler. Sehingga nanti berapa diameternya? Tinggal lihat di tabel. Ada tabel tadi ya, nanti saya tampilkan lagi tabelnya. Kemudian pipa pembagi, ya dalam gambar yang atas ini ya, pipa pembagi melayani berapa head sprinkler? Coba siapa yang bisa? Suaranya nggak jelas, ada Mas? 16 Pak. 16 bukan Pak? Iya, 16 ya. Dari mana ya? Ini ada 4 juga. 4 kali 4. Ya. Kali. Betul ya, pipa pembagi melayani 16 head sprinkler ya. Ini 4, ini 4, 4, 4, 16. Jadi berapa diameternya ada di tabel tadi, tinggal lihat di tabel. Begitu juga pipa pembagi utama ini, karena kebetulan gambarnya seperti ini sama ya. Ya, jadi semakin ke kiri, ya nggak sih? Ya, semakin ke kiri berarti nanti diameter pipanya semakin besar. Intinya pipa cabang akan lebih kecil diameternya daripada pipa pembagi. Ya. Pipa tegak paling banyak dia. Kalau dia ada berapa lantai ya tinggal dihitung berapa kali ya untuk pipa tegak, karena dia melayani yang lantai 1, yang lantai 2, lantai seterusnya gitu kan. Nah, konsep ini adalah konsep UBAP sebenarnya kan, unit beban alat pelambing, di mana semakin besar nilai UBAP-nya, semakin besar diameter pipanya. Nah, ini sama.
Semakin banyak head sprinklernya, semakin besar diameter pipanya. Tuh. Kemudian untuk pipa bawah tanah ini tidak kita hitung, tapi cukup kita sebagai tambahan informasi saja. Sambungan pipa bawah tanah pada pipa tegak harus digelontor untuk membersihkan kotoran-kotoran sebelum dihubungkan dengan sistem sprinkler. Kalau memang dia masih tahap perencanaan atau pembangunan konstruksi, ya tentu belum banyak kotoran-kotorannya. Ya, tapi ketika bangunan itu sudah digunakan bertahun-tahun, ya, memang ada pemeliharaan dan perawatannya untuk sistem sprinkler ini, sehingga perlu disambung ke pipa bawah tanah. Ya, pipa bawah tanah untuk apa? Untuk menggelontor tadi, membersihkan kotoran-kotoran yang mungkin saja ada di dalam pipa tersebut. Nah, ini untuk ukurannya. Ini di SNI. Di SNI memang dijelaskan detail ya, dijelaskan detail untuk maksimum kepala sprinkler 3. Ini ukuran pipanya 25 dan ada keterangannya di sini. Nanti cara mudahnya tidak perlu pusing dengan membaca keterangannya, kita cukup mengacu pada tabel ini saja sudah cukup, sama saja sebenarnya. Begitu ya. Tadi misalkan pipa cabang tadi 4, melayani 4 head sprinkler. Ini kan di sini ada 4 ya. Berarti diameter pipanya 40 mili atau 1,5 inci. Kemudian pipa pembagi tadi, ada Mas kan bilang 16 ya. Melayani 16 head sprinkler. Lihat aja di tabelnya, 16 kan di sini. Berarti diameter pipanya 65 atau 2,5 dan seterusnya seperti itu. Paham ya sampai sini? Oke, masih malu-malu. Nah, nanti gambarnya kurang lebih seperti inilah. Kalau tadi kan tampak potongan. Ya, masih ingat ya? Ini pipa cabang. Kemudian ini di sini nanti ada pipa pembagi, ya. Pembagi utama maksudnya. Kemudian di sini pipa pembagi. Baru di sini pipa riser atau pipa tegak. Oke, sekali lagi saya tanya. Lihat yang ini. Yang ini nih, lihat. Pipa cabangnya melayani berapa head? Berapa head sprinkler? Tuh, 8 bukan, Pak? Coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, Ada 8, Pak. 5, 6, 7, 8 ya. 8. Berarti diameter pipa cabangnya berapa? Dari tabel ini. 2 inch, Pak. 2 inci. Inci, Pak. Gitu ya, 2 inci ya. Oke, sekarang lihat pipa pembaginya nih. Yang ini. Nah, melayani berapa head sprinkler? 7, Pak. Head sprinkler. Bukan pipa cabang. Pipa 56, pembagi Pak. 56. Dari mana ya? 8 kali 7 ya. Yang tadi Ardini hitung cabangnya 8 kali 7 gitu loh. 56. 56 lihat dari tabel ini. Berapa nih? 3 Ini ya. 3 inci. Ya, 3 inci atau 75 mili. Gitu. Paham ya? Paham, Pak. Paham. Oke. Nah, ini ada isometrik instalasi pipa sprinkler. Ya, pada kenyataannya tidak semua instalasi pipa sprinkler itu rapih seperti ini. Gitu ya. Bisa saja dia sudah dibuat sekat-sekat ruangan sehingga instalasi perpipaannya tidak simetris seperti itu, ya. Ini gambarannya, ini pipa tegak nih. Ini pulpennya mana sih? Nah, ini pipa tegak ya, dari bawah gitu kan. Dia baru dialirkan. Ceritanya begitu. Saya akan
fokus di bagian yang pojok. Di pojok sini. Ya, ini kurang lebih seperti ini. Ini saya beri nomor-nomor ini sebenarnya untuk memudahkan saja gitu ya. Dalam hal ini pipanya yang saya beri nomor. Tapi kalau kalian justru membuat bingung ya nggak perlu gitu ya. Boleh juga head sprinklernya dikasih nomor supaya tidak membingungkan, boleh pipanya. Intinya konsepnya seperti tadi. Ya. Saya buat menjadi beberapa kolom. Misalkan untuk yang nomor pipa nomor 1. Nah, kalau ini jelas ya. Pipa nomor 1 yang ini ya. Ini pipa yang ini. Dia hanya melayani, ini rumus ya. Diameter pipanya bisa dapat dari tabel, tapi kalau di tabel nanti nggak ada, kita bisa memanfaatkan rumus ini. Rumus yang ini ya. Dari pertemuan kedua atau ketiga gitu ya. Turunan dari rumus ini kan yang Q sama dengan V kali A gitu kan. A di sini bentuknya lingkaran. Lingkaran kan V R kuadrat gitu kan. Nah, R-nya atau diameternya dikeluarkan. Diameter sama dengan akar 4 dikali Q. Q di sini adalah debit airnya. V biasa 22/7 atau 3,14. V adalah kecepatan aliran airnya. Yang di NFPA, di aturan NFPA tadi, V-nya adalah 3 meter per detik. Ini kalau tidak ada di tabel. Gitu ya. Untuk debitnya mulai dari 0,001. Kalau dia head sprinklernya 1, ya berarti 0,001. Kalau 2, 0,002 gitu. Jadi satu head sprinkler, nilai debitnya adalah 0,001 ya meter kubik per detik gitu. Kalau V-nya sama semua, mau berapapun head-nya sama, karena kan kecepatan aliran air ya berdasarkan aturan 3 meter per detik gitu. Oke, nomor pipa yang 1 ini mudah karena cuma jumlah sprinklernya 1 ya. Ini menggunakan hitungan, ini kayaknya hitungannya kurang tepat ya, 20,4 sekian ini harusnya. Nanti dicek lagi. Tapi kita bulatkan sesuai di tabel, D yang ada di tabel ya 20 mili. Kemudian pipa nomor 2 sama, ya karena melayani 1. Yang ini, pipa nomor 2 ini, hanya melayani 1 head sama seperti pipa nomor 1. Kemudian pipa nomor 3, kita lihat ya. Pipa nomor 3 ini, dia kan melayani 2. Ya, pipa nomor 3 ini, dia melayani head yang ini, head yang ada di pipa 1 dan head yang ada di pipa 2. Sehingga lebih banyak ya, lebih banyak head yang dilayani. Kalau mau menggunakan hitungan berarti debitnya 0,002. Di tabel juga bisa kita lihat di tabel 25 mili gitu ya. Jadi D hitung ini hanya untuk kontrol. Dan hasilnya tidak jauh beda. Yang nomor 4 juga sama. Yang nomor 5, pipa nomor 5. Pipa nomor 5 ini, dia lebih banyak ya melayani head sprinklernya. Dia melayani head sprinkler yang ini, juga yang ini. Ya, jadi ada 3. Begitu seterusnya. Gitu. Jadi nanti latihannya, nanti filenya saya berikan, tapi filenya ini memang kurang detail ya. Nanti kalian bisa detailkan lagi. Ya, kalian bisa detailkan lagi. Intinya cara mudahnya bisa diberi nomor bagian pipanya atau bagian headnya. Tadi kan kita berhenti di sini ya.
pipa nomor 7. Nah, bisa dilanjut nih ke sini gitu ya. Cuman karena ini banyak, jadi nggak perlu semuanya. Ambil saja salah satu contoh. Misalkan ada Mas mau yang bagian sini ya nih, ada Mas semua nih. Ya, yang penting nanti di gambarnya dikasih contoh ya, dikasih tanda. Misalkan saya lagi Ardini mau yang ini. Ya, dengan pengerjaan baik dengan tabel maupun dengan hitungan. Gitu ya. Sampai sini jelas untuk tugasnya? Jelas, Pak. Oke, jelas ya. Ini sudah saya coba data ya, tapi memang belum semua. Totalnya ada yang sampai 57. Kalau dikerjakan keseluruhan. Cuman saya minta tidak perlu semuanya, ambil sampel bagian per bagian saja. Dengan cara yang seperti itu. Kemudian, itu tugas pertama. Tugas kedua, masih ingat gambar arsitek yang pernah kalian kerjakan ya? Tapi jangan pakai file yang itu, saya berikan file lagi nanti, file denah perkantoran, tapi konsepnya seperti tadi, kalian cukup gambarkan seperti ini kan cuma bulat-bulat aja kan. Ya, jadi ini simbolnya hanya lingkaran, di hatch warna merah, kemudian ada lingkaran lagi. Nah, gitu ya. Cuma nanti kalau cat kan lebih rapi. Ini adalah simbol untuk head sprinkler. Head sprinkler. Tugasnya adalah mengatur posisi head sprinklernya. Ya. Desainnya tentu bisa beda-beda. Intinya ikuti aturan. Jarak antar head tadi berapa? Jarak antar head masih diizinkan mencapai 4,8 meter. Ya. Ini ada head, di sini ada head lagi ya. Boleh sampai 4,8. Nah, misalkan ini 4,8 nih. Boleh 4,8 gitu. Di bawah 4,8 ya boleh gitu. Yang penting jangan lebih dari 4,8 meter. Itu aturan yang pertama. Kemudian aturan kedua, jika dia kena dinding, misalkan posisinya di sini ya, ini kan dinding ya. Jangan terlampau dekat dengan dinding. Maksimal tadi hampir 2,25 meter ya. Maksimal 2,25 meter dan minimal 10 cm. Kenapa 10 cm? Supaya semburan airnya tidak terhalang dinding sebenarnya. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, tidak semua ruangan ada sprinklernya. Ruangan-ruangan yang tidak perlu ada sprinklernya, ruangan untuk mesin pompa, kemudian kamar mandi. Ya, kamar mandi sama tangga darurat. Ya, 3 bagian itu ya. Ini contoh. Ini gambarnya memang pecah. Ya, ini kan nggak ada head sprinklernya nih. Ini kamar mandi nih, ini nggak ada head sprinkler. Ya, begitu ya. Jadi saya rangkum lagi deh, saya rangkum aturan penempatan head sprinkler. Masih ingat tadi yang pertama apa? Panjangnya tidak lebih dari 4,8. Ya. Jarak antar head sprinkler ya, maksimal 4,8 meter. Tadi minimal 1,8 ya. Kemudian yang kedua, jarak ke dinding maksimal 2,25 meter, minimal 10 cm. Begitu. Kemudian yang ketiga,
Apa tadi yang ketiga? Yang Tidak semua ruangan ada head sprinkler. Tidak semua ruangan ada head sprinkler. Tidak semua ruangan ya. Yang tidak ada itu pertama ruang pompa. Intinya ruangan-ruangan yang berkaitan dengan listrik ya. Listrik tegangan tinggi. Ruang pompa, ruang mesin, ruang mesin diesel segala macam. Kemudian WC, kemudian area tangga darurat. Tangga darurat. Dan hati-hati ketika membaca gambar ya, membaca gambar. Misalkan ada ruangan ya, besar. Ternyata silang. Ya ini void kan artinya. Jangan kalian pasang head sprinkler di sini. Gitu. Ya, lihat nanti keterangan-keterangan ruangannya. Ya, itu jadi ada 2 tugas. Menghitung yang dengan denah tadi, kemudian sama menggambar. Oke, sampai sini. Terakhir ada pertanyaan? Saya izin bertanya dong. Hmm. Untuk gambar cat sprinkler itu, misalkan nemu kasus kalau misalkan di suatu ruangan itu saya pakai jarak head antar sprinkler itu 4,8, tapi di ruangan lain saya ubah jadi 4 meter, itu boleh nggak Pak? Boleh, boleh. Dan berlaku juga jarak dinding juga Pak? Gimana? Berlaku juga sama jarak dengan dinding juga Pak? Boleh Iya, nggak Pak? boleh. Berlaku juga jarak dengan dinding. Jadi nggak harus seragam, yang penting ikuti aturan tadi. Ya, kemudian tadi kita lihat ya area proteksi untuk kenapa kita atur jarak antar head, karena itu kaitannya dengan total area proteksi. Satu head itu kan melayani 21 meter persegi. Begitu. Ya, ada lagi? Ada pertanyaan lagi? Tugasnya tidak harus dikumpulkan hari ini, tapi paling tidak ada progres. Hari ini ada progres. Kalau ya yang gambarnya belum berarti hitungannya ya, atau kebalikannya. Kalau hitungannya belum ya gambarnya. Gitu ya. Pengumpulan seperti biasa di link drive-nya masing-masing. Oke, cukup. Cukup ya untuk konferensinya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di grup WhatsApp. Begitu ya? Iya, Pak. Ya, baik, saya akhiri untuk conference meeting hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak. Terima kasih.